Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Sumarna dengan NIM 418231110022, yang dimana di sini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Sarwati Rahayu. Dan untuk mempersingkat waktunya, kita langsung saja ke soalnya. Di sini pada soal nomor 1, yaitu kita disuruh untuk mengkonversikan sistem bilangan sebagai berikut. Yang dimana pada nomor 1 bagian A itu terdapat 78 bilangan desimal, yang dimana itu harus diubah ke biner, oktal, dan juga ke heksadesimal. Di sini kita akan mengerjakan nomor 1A-nya. Di sini jawaban 1 bagian A, 78 dibagi 2 itu hasilnya 39. Di sini karena nggak ada sisa, maka di sininya 0. 39 dibagi 2 itu hasilnya berarti ini hasilnya 19. Tiga 9 dibagi 2 itu hasilnya 19. Karena di sini masih ada sisa, di sini tulisnya angka 1. Lalu 19 dibagi 2 itu hasilnya 9. Karena yang mendekati angka 19 ini 9 kali 2 yaitu 18. Karena di sini masih ada 1. 9 bagi 2 yaitu 4. 4 kali 2 8, sisa 1. 4 bagi 2 2, 0. 2 bagi 2 1, 0. Jadi kita mengkonversikan dari 78 bilangan desimal ke bilangan biner itu menghasilkan angka 1 0 0 triple 1 0. Oke, lalu di sini kita ubah ke bilangan oktal. 78 dibagi 8. 78 bagi 8 berapa? 7 bagi 8 yang mendekati angka 78 itu 9. 9 kali 8 45, 54 dan 3 72. 72 berarti di sini 9. 9 kali 8 72. 72 masih ada sisa 6. Ini bagi 8 lagi. 9 bagi 8 1. 1 masih kali 8 berarti masih ada sisa 1. Berarti untuk mendapatkan hasil bilangan oktal itu hasilnya 116. Lalu kita ubah ke bagian heksadesimal. Di sini kita langsung aja 78 dibagi 16. 78 bagi 16 itu yang mendekati 16 kali 3 6 12 14 3 4 8 kan berarti 16 kali 4 6 kali 4 2 4 4 6 4 16 kali 5 30 5 20. Berarti yang mendekati itu 4. Karena di sini masih ada sisa 16 kali 4 64. Berarti 78 kurang 64. 8 kurang 4 4. 7 kurang 6 1.
berarti 14. Ingat, di bagian heksadesimal itu angka berurutannya itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu mentok sampai angka 9 ini jangan diterusin ke angka 10, 11, 12, tetapi harus kita ubah ke abjad, yaitu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Karena di sini masih ada sisa 14, yaitu berarti abjad ke-14 berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti hasilnya 4E. Untuk hasil nomor 1 yang bagian A-nya seperti ini. Lanjut kita ke bagian yang B. Di sini pada bagian yang B kita memiliki konversi bilangan biner yaitu 10 11 00, yang dimana sistem bilangan biner ini nantinya akan diubah ke desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Oke, di sini kita akan mengubahnya ke bagian desimal dulu. 10 11 00 ubah ke desimal. Di sini kita 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Di sini kita kalikan 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 dan terakhir 1 kali 2 pangkat 5. Kita hasilkan 0 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0, ditambah 0 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 0 kali 2 pangkat 4 itu hasilnya 0, dan 2 pangkat 5 itu hasilnya 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ketemu 0, 0, 4, 8, 3, 0, 32. Berarti 4 tambah 8 itu 12, 12 tambah 32, 12 tambah 32, 44. Oke, berarti di sini hasilnya 44. Lalu setelah itu kita konversikan ke bilangan oktal, yang dimana kita di sini menjadi mengubahnya menjadi 3 bagian, yaitu 101, 100. Di sini kita ubah menjadi 3 bagian. Di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Di sininya juga sama, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Di sini kita cari yang kanan dulu, yaitu yang 100. 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Terus 0 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0. 0 pangkat 2 pangkat 0 itu hasilnya 0. Maka kita tulisnya di sini angka yang 4. 4 ketemu, yang sebelah kanannya ini angka 4, lalu yang sebelah kirinya kita cari 1 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kenapa? Karena emang pada dasarnya itu pada bagian bilangan di oktal, pecahan yang angka 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Lalu 0 pangkat kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0, dan yang terakhir 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Sini 1 tambah 4 hasilnya 5.
Jadi ketemu untuk bilangan bagian yang oktal itu hasilnya 50. Lalu kita ubah ke bagian ke heksadesimal. Di sini 44 dibagi 16. 16 kali berapa yang hasilnya 44? Coba kita cari 16 kali 4. 4 kali 6 24. 4 kali 1 itu hasilnya 4 kali 1 4 tambah 2 6 4. Berarti bukan 4. Terus karena bukan 4, coba kita kalikan dengan 2. 16 kali 6 kali 2 12. 2 kali 1 2 3 2. Coba 3. 16 kali 3 6 kali 3 6 12 14 3 4 8. Berarti 2 3 2 karena di sini belum mencapai ke angka 44 itu berarti kurang berapa? Kita cari 32 33 34 35 36 37 38 berarti 212. Ingat yang tadi saya bilang itu bilangan heksadesimal itu mentoknya di angka 9 saja. Habis itu baru diubah ke abjad seperti A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Di sini karena angka belakangnya itu 12, maka kita konversikan ke abjad, yaitu habis 9 A, B, C. Jadi hasil akhirnya itu 2C. Untuk hasil nomor 2 yang B itu seperti ini, yaitu 44, 54 oktal, dan 2C heksadesimal. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. Selanjutnya pada bagian yang C itu terdapat sistem bilangan oktal yaitu 67, lalu kita akan mengubahnya ke bilangan biner, desimal, dan heksadesimal. Dan untuk itu kita akan mengerjakan bagian yang C. Di sini pada bagian 67 itu kita bagi menjadi dua, yaitu menjadi bagi dua dulu, yaitu 6 dan juga 7. Di sini 6 bagi 2 hasilnya 3, sisa 0 karena habis. 3 bagi 2 1, sisa 1 karena 1 kali 2 itu hasilnya 2 dan tambah 1 hasilnya 3. Lalu di sini ada angka 7, 7 dibagi 2 yaitu 3. Di sini sisa 1, 3 bagi 2 1, dan di sini juga sisa 1. Lalu di sini kita akan menggabungkan yaitu dari 6 dan juga 7. Di sini kita akan menggabungkan dari angka 6 terlebih dahulu yaitu 110 dan angka 7 111. Berarti bilangan biner dari 67 bilangan oktal yaitu menghasilkan 110 111. Lalu di sini kita akan mengubahnya ke bilangan desimal. Pada bilangan desimal ini kita akan menurunkan yaitu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Ini 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 5. Di sini 1 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Terus tambah
1 kali 2 pangkat 1 itu hasilnya 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 itu 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 itu 0 1 pangkat 2 pangkat 4 16 dan 32. 1 tambah 2 3 3 tambah 4 7 7 tambah 16 tambah 32 32 tambah 7 39 39 tambah 16 15 9 tambah 6 15 3 tambah 1 4 4 tambah 1 5 5 maaf di sini hasilnya berarti 55. Lalu habis itu kita mengubahnya ke bilangan heksadesimal. Berarti 67 dibagi 16 berapa? 67 16 kali 4 6 kali 4 24 4 6 4 berarti 4 64 sisa 3 berarti 43. Dan untuk hasil nomor 1 yang C jawabannya seperti ini dan juga penjelasannya seperti ini. Dan yang terakhir pada nomor 1 yang D itu terdapat bilangan heksadesimal yang dimana bilangan tersebut yaitu ada 1A5 dan nantinya akan diubah ke bilangan biner, desimal dan juga ke oktal. Di sini kita akan mengerjakannya. 1A5 16 kita bilangan ke biner yaitu 1 dikali 16 pangkat 2 ditambah A kali 16 pangkat 1 ditambah 5 sama dengan 1 kali 2 56 ditambah 10 kali 16 ditambah 5 sama dengan 256 tambah 160 ditambah 5 hasilnya 421. Nah, ini di sini sudah menjadi angka bilangan 421. Di sini kita akan mengubahnya ke biner. Di sini 421. Ini angka biner dari 421 ini yaitu 110 100 101. Lalu pada bagian oktal yaitu 421 dibagi 8. Kita hitung pakai kalkulator. 421 bagi 8 hasilnya 52. 52 bagi 8 hasilnya 6 sisa 4. Di sini sisa 5.
sehingga pada bagian oktal ini yaitu 645. Untuk jawaban nomor 1D yaitu ini, dan nomor 1 dari A sampai D yaitu seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Selanjutnya di sini pada soal nomor 2 kita disuruh untuk menentukan nilai X dari persamaan linear berikut ini, yang dimana pada persamaan pertama yaitu bagian A, yaitu kita disuruh untuk menentukan nilai X dari 4X plus 5 minus 6 2X plus 3 sama dengan 3X plus 14 minus 2 5 minus X plus 9. Lalu yang bagian B itu kita disuruh untuk menentukan nilai dari 2X plus 1 per 3 dikurang 2X plus 5 per 5 sama dengan 2 ditambah X minus 1 per 6. Kita di sini mencari bagian yang A-nya dulu. Bagian yang A yaitu kita mencarinya pakai kali silang. Dikali ini kita 4X plus 20 minus 12X 18. Lalu kita di sini 4X ditambah 12X, hasilnya minus 8X. Lalu kita di sini 20 kurang 18 hasilnya 2. Terus di sini sama dengan 3X plus 14 minus 2 5 minus X plus 9. Kita cari 3X plus 3 kali 14 itu 42 plus 10 plus 2X ditambah 9. 3X ditambah 2X sama dengan 2X. 42 ditambah 10 ditambah 9. 32 kurang tambah 9 dengan 41. Kita udah ketemu di bagian yang kanannya. Jadi minus 8X plus 2 sama dengan 5X plus 41. Ini kita pindahkan 8X minus 5X sama dengan 41 minus 2. 8X, ini minus 8X minus 8X minus 5X, ini hasilnya minus 13X sama dengan 41 kurang 2 yaitu 39. 39 dibagi minus 13 hasilnya minus 3X. Jadi untuk bagian nomor 2 yang A ini jawabannya seperti ini, dan hasilnya itu minus 3X. Oke, kita lanjut ke yang B. Lalu kita di sini akan mengerjakan bagian B, karena bagian B di sini belum mendapatkan bilangan yang utuh,
maka kita akan mencari KPK-nya dulu dari 3, 5, dan juga 6. KPK dari 3, 5, dan 6 itu 3, 5, dan 6. KPK-nya 30. Baru 30 dibagi 3 hasilnya 10. 2x plus 1. Lalu 30 di sini dibagi 5 hasilnya 6. 2x plus 5. 2x plus 5. Lalu kita kali silang. 20x ditambah 10 terus minus 12x ditambah 30. Ini minus, karena minus ketemu plus hasilnya minus. Lalu kita cari 20x ditambah 10 tambah 10 kurang 12x plus 30. Ini hasilnya 20 kurang 12 8x, 10 kurang 30 hasilnya minus 20. Terus lalu kita cari yang ini. 30 bagi 6 itu 5. 2 enggak, kan 30 bagi 6 5 kali 2 10 x minus 1 dan 10x maaf, ini 60 ternyata. 60 ditambah 60 ditambah 5x minus 5 sama dengan 5x plus 55. Jadi 8x minus 20 sama dengan 5x plus 55. Sini kita cari 8x minus 5x itu hasilnya 3x, lalu 20 plus 55 hasilnya 75.
75 dibagi 3 hasilnya 25x. Jadi untuk jawaban nomor 2 yang bagian B itu hasilnya 25x. 25x. Untuk jawaban dan penjelasannya seperti ini, nomor 2 bagian B. Kita lanjut ke nomor 3. Contoh pengerjaannya, maaf kalau berantakan, dan ini untuk hasil pengerjaannya. Maaf kalau berantakan, ini untuk hasil akhirnya. Oke. Lanjut kita mengerjakan ke nomor 4. Dan berikutnya kita di sini akan mengerjakan soal nomor 4, yang dimana pada soal nomor 4 kita disuruh untuk menyelesaikan persamaan berikut ini dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang dimana pada bagian A kita disuruh untuk menghitung 2x pangkat 2 minus 4x minus 3 sama dengan 0. Lalu yang bagian B yaitu 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir pada bagian C yaitu kita disuruh untuk menyelesaikan 3x kuadrat ditambah 12x minus 18 sama dengan 0. Kita di sini akan mengerjakan yang bagian A-nya terlebih dahulu. Jawaban A. Di sini kita tulis soalnya dulu. 2x pangkat 2 minus 4x minus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita pertama-tama membagi semua dengan 2 biar koefisien, yang dimana x kuadrat sama dengan 1. Jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 1,5 sama dengan 0. Pindahkan konstantanya ke kanan, yang dimana jadi x pangkat 2 kurang 2x sama dengan x pangkat 2 kurang 2x sama dengan 1,5. Di sini langkah selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi kuadratnya, yang dimana kita bisa nih ngambil separuh dari koefisien ini menjadi minus 2/2 sama dengan minus 1. Kita kuadratkan minus 1/2 sama dengan 1. Lalu di sini x kuadrat minus 2x ditambah 1 sama dengan 2,5. X minus 1 kuadrat sama dengan 2,5. Akarin keduanya, yang dimana x minus 1 sama dengan plus akar 2,5. Lalu x sama dengan 1 plus akar 2,5 atau bisa juga ditulis seperti ini, akar 2,5 sama dengan akar 10 dibagi 2. Nah, jadinya hasil yang bagian A itu yaitu hasilnya A sama dengan 1 plus akar 10 dibagi 2. Ini X A. Jadi nilai yang A, X-nya sama dengan 1 plus akar 10/2 atau dibagi 2. Untuk jawaban nomor 4 bagian A seperti ini. Ini untuk hasilnya.
Oke, kita lanjut ke bagian yang B. Di sini kita akan mengerjakan yang bagian B, yaitu 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 2 sama dengan 0. Kita di sini membaginya dengan 5, yaitu x kuadrat ditambah 2x tambah 2x ditambah 0,4 sama dengan 0. Pindahkan 0,4 ini ke kanan. Jadinya x kuadrat tambah 2x sama dengan 0,4. Jangan lupa kalau misalkan pindah ruas itu yang tadinya positif berubah akan menjadi negatif. Ambil separuh dari 2, yaitu 1, yang dimana kuadratkan 1 pangkat 2 sama dengan 1. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0,6. Terus x plus 1 kuadrat sama dengan 0,6. Akarin keduanya, akarin. Jadinya x plus 1 sama dengan plus akar 0,6, atau juga bisa ditulis dengan seperti ini. X sama dengan minus 1 plus akar 0,6. Jadi hasil akhir X sama dengan minus 1 plus akar 0,6 sama dengan minus 1 tambah 15 per 6. Ini bisa dipakai yang ini, bisa juga dipakai yang ini, tergantung selera masing-masing. Oke. Di sini juga udah ada hasil akhir bagian B, yaitu seperti ini hasil akhirnya. Kita lanjut ke bagian yang C nih. Lalu yang terakhir kita di sini akan mengerjakan bagian C pada nomor 4, yaitu 3x kuadrat ditambah 12x minus 18 sama dengan 0. Kita di sini membaginya dengan 3, bagi 3. Jadinya x kuadrat tambah 4x minus 6 sama dengan 0. Pindahkan minus 6 ini ke kanan. Jadinya x kuadrat ditambah 4x sama dengan 6. Terus ambil separuh dari 4 ini, yaitu 2, lalu kita kuadratkan menjadi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Lalu x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, hasilnya 10 x ditambah 2 tutup kurung kuadrat 2 sama dengan 10. Akarkan keduanya, akarkan. Jadinya x plus 2 sama dengan plus akar 10, x sama dengan minus 2 akar 10, yang dimana hasil akhir x sama dengan minus 2 akar 10. Oke.
Untuk bagian C hasilnya yaitu X sama dengan minus 2 plus akar 10. Lalu yang terakhir di sini pada soal nomor 5 kita disuruh untuk menggambar kurva dari fungsi kuadrat ini yang dimana Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X minus 3. Langsung aja kita jawab. Di sini kita mencari A, B, dan C-nya. A-nya itu sama dengan minus 1, B-nya 4, C-nya minus 3. Di sini kurvanya A 0 membuka ke bawah. Oke. Lalu berikutnya kita memotong titik sumbu Y. Y sama dengan 0 dan minus 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 minus 3 sama dengan minus 3. Terus titik potong sumbu Y, 0 dan minus 3. Lalu kita di sini mencari titik potong sumbu X, yaitu menggunakan diskriminan B sama dengan B kuadrat minus 4AC sama dengan 4 kuadrat minus 4 minus 1 minus 3 ini ada apa? Sama dengan coba kita kata 4 kuadrat 4 kali minus 1 4 ini minus 12. Jadi hasilnya kali 4 16 kurang 4 kali plus 4 tambah 4 sama 12 sama dengan 22. Di sini kita hitung satu-satu dulu. Ini kita salah, caranya ini kita kali minus 4 dikali minus 1 dikali minus 3 sama dengan minus 4 dikali minus 3 dikali plus 3 sama dengan minus 12.
jadinya 16 kurang 12 hasilnya 4. D sama dengan 4. Lalu langkah berikutnya X sama dengan B min B plus akar D per 2A. Substitusikan X sama dengan minus 4 plus akar 4 per 2 minus 1 sama dengan minus 4 plus 2 per min 2. Hitung keduanya. Hitung kedua. Di sini X1 sama dengan minus 4 plus 2 per minus 2 sama dengan minus 2 per minus 2 sama dengan 1. Lalu X2 nya sama dengan minus 4 minus 2 per minus 2 sama dengan minus 6 per minus 2 sama dengan minus 3. Titik potong sumbu X sama dengan 1, 0, dan 3, 0. Lalu kita akan mencari titik puncaknya ataupun vertex. Titik puncak dalam kurung vertex. Rumusnya yaitu X sama dengan B per 2X 2A. X sama dengan XP vertex minus 4 per 2 minus 1 sama dengan minus 4 per minus 2 sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 2. Y2 sama dengan minus 2 kuadratin ditambah 4 dalam kurang 2 minus 3 sama dengan minus 4 tambah 8 minus 3 sama dengan berapa? Minus 4 tambah 8 minus 4 tambah minus 3 1 jadinya 2,1. Ini kan hasilnya 1, yang ini 2, jadi 2,1. Terus bentuk vertexnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X minus 3 sama dengan min X kuadrat
minus 4x tutup kurung minus 3. Bentar ya, x kuadrat sama dengan minus 4, bukan sama dengan x kuadrat minus 4 minus 4x sama dengan x kurang 2 kuadrat kurang 4. Sehingga Y sama dengan sini, sehingga Y sama dengan min X sehingga Y sama dengan min X min 2 kuadrat min 4 min 3 sama dengan min X min 2, yang dimana hasil dari vertex hasil dari vertex yaitu Y sama dengan min X minus 2 kuadrat tambah 1. Untuk hasil nomor 5 itu hasilnya ini. Namun penjelasannya seperti ini. Maaf kalau misalkan penjelasannya agak berantakan, dan untuk gambarnya nanti saya buat belakangan. Sebentar. Ini penjelasannya dan ini hasilnya. Oke. Selanjutnya saya akan membuat gambarnya. Dan ini untuk hasil gambarnya, yaitu seperti ini. Gambarnya seperti ini. Nanti saya foto. Sekian untuk hasil pengerjaan ulangan tengah semester saya. Saya kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kejelekan gambar ataupun apa. Saya minta maaf, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.